persembahkan. Oh syandara la bayara la bayara la bara la bara bara bara. Inara la bakayara la bara la bara la bara la bara la bara la. Uriara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Uriara la basyandara la bayase. Hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan membawa kedamaian bagi kami Tuhan. Inaralabakayaralabaya syandaralabaralabaralabara. Inaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Oh haleluya. Inaralabaya syandaralabu. Ya Tuhan, Inaralabaya halabar. Yaralabakayaralabaralabaralabaralabar. Oh Inaralabaya syana. Haleluya Tuhan, haleluya. Kepadamu, oh ralabaya 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 syaralabaya ralabaya 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 hina ralabaya ralabu ralabaya ralabaya syaralabaya ralabaya. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari malam hari kita sama-sama katakan sekali lagi. Yesus Kau baik, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya.
telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, oh Tuhan, amin, bagi Yesus. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus. Sekali lagi katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, oh Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Haleluya, oh haleluya. Hosana, Hosana bagi Raja, bagi namanya bertata. Kau yang layak dipuji dan disembah, Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
Namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kau yang termulia Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan kami, amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari sambil angkat tangan kita katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, oh ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Oh sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sama-sama kita sembah di dalam bahasa Rosya Karala Bakaya Rala Bayara La Bala 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 Ora La Bala 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 Bala. Kami sembah Kau, haleluya. Ora La Bara 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 La Bara. Kami tinggikan namamu Tuhan, kami agungkan Engkau. Syaralalabu halabra inalalaba kayalala. Haleluya. Oramaya ralabaya syakaralaba kalalaba ralaba ralaba. Oralaba ralaba ralaba. Dan segenap hati katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, puji,
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, puji muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji. Lebih lagi katakan ku sembah, oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, amin. Tinggikan Dia, agungkan nama-Nya Tuhan. Yesus Raja di atas segala raja, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Oh, sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan sembah dan puji nama-Mu ya Tuhan, haleluya, amin. Sembah dan puji menuhi tata-Mu, sembah dan puji menuhi tata-Mu, sembah dan puji menuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah, mari muliakan namanya Tuhan kita. Oh, sembah dan puji menuhi tata-Mu, sembah dan puji menuhi tata-Mu, sembah dan puji menuhi tata-Mu. Yesus Tuhan, sembah, oh haleluya, sembah dan puji menuhi tata-Mu, sembah dan puji. Mari lebih lagi angkat suara jemaat Tuhan, katakan sembah, oh Tuhan, penuhi tata-Mu dengan hadirat-Mu ya Tuhan, haleluya. Sembah dan puji menuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji menuhi tata-Mu.
sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, kami sembah, kami puji Engkau adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya Tuhan, Tuhan Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Oralabaya shandana labo. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, Sang Raja. Oh, sembah Dia, sembah dan puji Yesus, sembah dan amin, amin ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Oh haleluya, Sang Raja, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan oh haleluya Tuhan, dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Sama-sama kita berbahasa roh jemaat Tuhan. Kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat sore malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora la baya shadara la bayara la bayara la bayara. Ora la baya shandara la batakara la bayase. Ora la baya shandara la batakara la bayara. Ora la baya shandara la batakara la bayara. Ora la baya shandara la bayara la bayara. Ora la baya shandara la batakara la bayara la bara. Yesus ora la baya shara la bara. Ora la baya shara la bara la bara. Yesus ora la batakara la bara la bara la bara. Ora la baya ya shandara la baya. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di menara doa malam hari ini Tuhan. Engkau hadir ya Tuhan di saat kami menyembah Tuhan, di saat kami memuliakan Tuhan. Engkau yang menyatakan perkara-perkara yang besar. Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu, mujizat-Mu. Tuhan Yesus, sesuatu terjadi atas tempat ini dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah Tuhan, mereka yang sedang mengikuti menara doa ini dengan secara online ya Tuhan, kami percaya mereka dilawat Tuhan. Mereka mengalami kemuliaan Tuhan, mereka mengalami hadirat Tuhan, karena Engkau maha hadir ya Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib yang kami sembah. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami boleh ada Tuhan, sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini juga kami boleh ada di penghujung tahun ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami masih bisa melayani, kami masih bisa bekerja, kami masih bisa beraktivitas, kami masih sehat. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, Tuhan kami ada di tahun ini Tuhan, kami boleh mengingat-ingat akan segala kebaikan Tuhan. Kami boleh mengingat apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Oh, dan sebelum kami memasuki tahun yang baru, oh Yesus Tuhan, kami hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan, Engkau yang sudah melakukan keajaiban-keajaiban di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, oh Tuhan Yesus, bukan hanya tahun ini kami mengalami perkara yang besar, bukan hanya tahun ini kami mengalami mujizat, bukan hanya tahun ini kami mengalami kesembuhan. Di tahun-tahun ke depan kami akan melihat kemuliaan Allah, kami akan melihat mujizat Allah, kami akan melihat perkara-perkara apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah terlintas dalam hati kami, apa yang tidak pernah kami doakan. Itu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tahun depan kami akan melihat di mana Tuhan akan berkarya, di mana Tuhan akan bekerja, di mana Tuhan akan menuntun setiap kami, anak-anak Tuhan yang setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami melihat begitu dahsyat, begitu luar biasa Allah yang kami layani, di mana Engkau bekerja atas gereja-Mu di tempat ini, di mana sampai hari ini kami masih melihat sesuatu terjadi atas gereja-Mu. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami terus bersyukur kepada Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk gereja-Mu. Tuhan, pakai gereja-Mu di tempat ini untuk ada mata air di tempat ini, dan air itu akan mengalir ke kota-kota, desa-desa, bahkan air itu akan mengalir sampai ke bangsa-bangsa, karena di tempat ini ada mata air. Itu juga ya Tuhan, di tempat ini ada api yang dari Tuhan. Oh, api itu akan menyebar sampai ke kota Tasikmalaya, sampai kota-kota, desa-desa, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Api itu akan menyebar sehingga gereja-Mu di tempat ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota-kota, bagi desa-desa, bahkan
Tuhan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sehingga firman-Mu digenapi. Oh Tuhan, maka bangsa-bangsa akan melihat kemuliaan-Mu. Raja-raja akan melihat kebenaran-Mu. Di mana Engkau yang sudah menyebut gereja-Mu di tempat ini dengan nama lain. Yang sudah Engkau tetapkan gereja ini, yaitu gereja KDCC ya Tuhan. Itulah nama yang Tuhan berikan bagi gereja-Mu di tempat ini. Sehingga gereja di tempat ini akan dipakai oleh Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus. Untuk menjadi berkat bagi bangsa. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan melihat di mana mujizat-Mu akan terjadi di tempat ini. Perkara-perkara yang luar biasa. Hadirat-Mu semakin nyata atas tempat ini. Oh Yesus Tuhan, di setiap ibadah-ibadah yang ada hadirat Tuhan yang begitu dahsyat. Ada hadirat yang begitu luar biasa. Membebaskan, menyembuhkan, memulihkan, mengubahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Berkati sekolah Joy Kid ya Tuhan, baik PAUD, SD, bahkan SMP Parayangan ya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Kami bawa ke sekolah ini ke dalam tangan Tuhan. Oh ralabaya syaralabataka, oh ralabaya berkati ke sekolah ini Tuhan. Oh ralabaya syaralabataka. Engkau terus memberi yang terbaik. Engkau terus memberi yang terbaik. Sehingga sekolah ini menjadi berkat. Bukan hanya di kota ini, tapi di kota-kota lain. Sekolah ini akan menjadi berkat di dalam nama Yesus. Pakai sekolah ini untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sekolah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberikan tuntunan, hikmat Tuhan mengalir atas sekolah ini di dalam nama Yesus. Sehingga sekolah ini, oh Tuhan Yesus, memunculkan generasi-generasi yang dipakai oleh Tuhan. Mereka akan diutus, mereka akan dipakai oleh Tuhan, akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang besar, akan menjadi pemimpin-pemimpin yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan menjadi orang-orang yang besar Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan di kesempatan Tuhan ke depan, di mana Tuhan, oh Tuhan Yesus, kami akan membangun sekolah ya Tuhan, gereja-Mu di tempat ini, yaitu SMA ya Tuhan. Tuhan, kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya berdoa Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan jalan-jalan-Mu, sehingga sekolah ini bisa ada di tempat ini, yaitu SMA ya Tuhan. Oh ralabaya syandaralaba, Tuhan belas kasihan-Mu ke sekolah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, oh Engkau akan menuntun, sehingga Tuhan Yesus, oh Tuhan, di tempat ini ada sekolah SMA ya Tuhan. Engkau mencukupi semuanya Tuhan. Engkau mengirimkan orang-orang yang mau menabur ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih juga kami berdoa ya Tuhan, buat para pemimpin-pemimpin di tempat ini Tuhan. Bapak Gembala kami, oh Bapak Henry Tuhan, Engkau bawa hamba-Mu ya Tuhan. Engkau bawa hamba-Mu lebih lagi. Engkau tuntun hamba-Mu. Engkau bawa hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan hamba-Mu kemampuan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Tuhan mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan secara sempurna. Tubuhnya yang lemah Engkau kuatkan. Engkau kuatkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Rohnya semakin kuat. Rohnya semakin kuat di dalam nama Yesus. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, untuk gereja-Mu ya Tuhan. Beri hikmat, beri tuntunan buat hamba-Mu Tuhan. Jalan-jalan Tuhan nyata atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu bisa membawa gereja-Mu ada di dalam kehendak-Mu, ada di dalam rencana-Mu, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati Ibu
Ibu Nana Tuhan, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita, kesehatan yang dari Tuhan mengalir atas hamba-Mu di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sehat, kuat di dalam nama Yesus. Pakai hamba-Mu Ibu Nana terus membawa Bapak Gembala Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, mereka terus ada di dalam kesatuan. Bapak Gembala bersama Ibu Nana Tuhan ada di dalam rencana Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati Kevin istrinya, berkati Audi, berkati keluarga besar, lindungi mereka. Oh Tuhan, jagai mereka dengan malaikat-malaikat-Mu saja di dalam nama Yesus. Dan apapun yang mereka lakukan, semuanya berhasil, beruntung dan memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami serahkan hamba-Mu sekeluarga ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Alex sebagai wakil gembala. Tuhan, urapi hamba-Mu, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan tuntunan, berikan kesehatan yang dari Tuhan mengalir atas hamba-Mu di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan semua apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, usahanya diberkati oleh Tuhan, pelayannya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bawa hamba-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu semakin kuat, hamba-Mu semakin kuat, hamba-Mu semakin dipenuhi roh yang dari Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati Ibu Vivi ya Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, damai sejahtera Tuhan mengalir atas hamba-Mu Ibu Vivi Tuhan. Hamba-Mu semakin sehat, semakin kuat di dalam nama Yesus. Berkati anak cucunya, semuanya dalam perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dimanapun mereka berada ada dalam perlindungan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah di dalam nama Yesus. Dan berdoa juga untuk Bapak Mesa. Oh, berkati hamba-Mu Tuhan, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang dari Tuhan mengalir atas Pak Mesa Tuhan bersama Ibu Pipi Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita melimpah atas Ibu Pipi ya Tuhan. Tuhan berkati juga anak cucunya, semuanya diberkati, diberkati Tuhan. Segala apapun yang mereka kerjakan, semuanya berhasil, beruntung dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa hamba-hamba-Mu ini, oh semuanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan Yesus. Oh ralabaya share setiap mereka, oh ralabaya share yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang mengalami masalah, persoalan, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar bagi setiap mereka. Ada jalan keluar, di saat tidak ada jalan mereka mengalami jalan keluar. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang putus asa Tuhan berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh ralabaya syanda, mari kita berbahasa roh kembali. Malam hari ini Tuhan, malam hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan lebih daripada 2 orang Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata Tuhan, kalau 2 orang Tuhan sepakat berdoa, Tuhan Engkau akan hadir di tempat ini, Engkau akan hadir di rumah-rumah, dan kami percaya Engkau akan menjawab doa-doa kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, malam hari ini berdoa Tuhan untuk Bapak Roni Tuhan, yang sedang berbaring di rumah sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, Bapak Roni sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau jamah Bapak Roni, jamah Tuhan Bapak Roni, jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Juga kau COVID dimanapun berada, kami percaya Engkau jamah satu persatu dengan bir-bir Tuhan Yesus, sembuh
COVID sembuh, virus hilang dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Oh Rabayana Sikira Rabayana. Tuhan, kami percaya Engkau berperkara kepada mereka yang sakit, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya kesembuhan, mujizat akan terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Oh Rabayana Sikira Rabayana. Immanuel. Katakan sama-sama Immanuel. Namanya disebut, namanya disebut Immanuel. Allah serta dalam kita, Allah serta dalam kita. Namanya Tuhan Yesus, namanya disebut angkat tangan kita, katakan Immanuel, 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 namanya disebut Immanuel. Yang percaya katakan Allah serta kita, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Sekali lagi katakan Immanuel, 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 namanya disebut Immanuel. Allah serta dalam kita. Sebut namanya Tuhan, namanya disebut Immanuel. Namanya disebut, namanya disebut Immanuel. Namanya disebut, namanya disebut
Engkau Allah yang Immanuel bagi kami. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau selalu berada di pihak kami. Kalau Tuhan di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Kami lebih dari pemenang. Bahkan kami Engkau tetapkan ya Tuhan dari semula. Engkau pilih, Engkau tetapkan menjadi orang-orang yang berkemenangan bersama dengan Engkau. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, satu hal yang pasti yang kami percaya, kami akan tampil sebagai pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu yang sudah menjamah kami, yang sudah menyembuhkan kami, yang sudah membebaskan, melepaskan kami. Terima kasih, sampaikan pesan-Mu bagi kami yang akan memberkati, mengarahkan hidup kami, supaya hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berkumpul, berdoa bersama-sama di dalam House of Healing pada sore malam hari ini. Kita percaya bahwa House of Healing ini, menara doa ini adalah rumah kesembuhan, rumah pemulihan. Jadi dimanapun kita berada, maupun yang onsite, maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, percayalah kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Karena Dia kuasanya tidak akan pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Pada kesempatan hari ini saya akan share apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang Tuhan ajarkan kepada saya. Hari ini saya akan share dengan tema orang rendah hati dekat dengan mujizat. Sekali lagi, orang yang rendah hati dekat dengan mujizat. Kenapa orang rendah hati selalu dekat dengan mujizat? Saya akan bacakan buat kita semua di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, pasal 4 ayatnya ke-6. Bagian B saja akan saya bacakan bagi kita semuanya. Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu Tuhan selalu berpihak kepadanya. Jadi orang yang rendah hati ini mengalami mujizat bukan karena dia hebat. Bukan karena dia hanya memiliki skill yang luar biasa. Tetapi karena Tuhan selalu berpihak dengan orang-orang yang rendah hati. Mari kita baca di dalam Alkitab kita sama-sama. Kalau orang yang meninggikan diri, orang-orang yang congkak, yang menentang Tuhan, maka dia akan berhadapan dengan Tuhan dan dia akan menerima konsekuensinya. Sebutlah Firaun. Firaun pernah berkata, siapa Tuhan yang kamu sebut dilayani, maka aku harus membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Karena dia berkata seperti itu, langsung 10 tulah menghantam kehidupannya. Karena menentang Tuhan, karena hidupnya congkak. Berikutnya, Goliat, manusia raksasa yang tingginya hampir 3 meter. Dia menentang barisan Allah. Dia dengan congkaknya menentang Allah. Hanya dengan sebuah batu yang licin, dia tumbang seketika. Nebukadnezar satu hari dia meninggikan dirinya. Dengan congkaknya dia meninggikan dirinya. Lalu yang tadinya raja bertahta di tempat yang tinggi, yang mulia, dia terusir dari kerajaannya. Maka dia dikatakan dia tinggal di padang, makan rumput seperti binatang. Makan rumput seperti hewan. Artinya begini, tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada di dalam sejarah yang Tuhan catatkan di dalam Alkitab, bahwa orang-orang sombong itu, orang-orang yang tinggi hati itu selalu bertahan di tempat yang tinggi. Tetapi orang yang rendah hati, Tuhan selalu berpihak kepadanya. Yang percaya katakan amin. Dikatakan orang yang rendah hati dekat dengan mujizat. Kalau kita bicara mujizat, apa sih mujizat? Mujizat itu adalah sesuatu yang supranatural yang terjadi dengan campur tangan Tuhan. Kalau dengan kekuatan manusia itu tidak mungkin terjadi. Itu namanya mujizat. Tapi sesuatu yang supranatural yang terjadi karena pertolongan atau campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, hal itu tidak mungkin terjadi. Itu namanya mujizat.
Tetapi jangan sampai kita kotak-kotakkan yang namanya mujizat. Oh, mujizat itu yang tadinya kaya, yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya sakit jadi sembuh. Terus yang tadinya perekonomiannya biasa-biasa, tiba-tiba diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Itu hanyalah sebagian daripada mujizat. Tetapi mujizat yang terbesar adalah pribadi Yesus itu sendiri. Pribadi Yesuslah mujizat yang terbesar dalam hidup kita. Karena kalau tidak ada Yesus, keselamatan tidak ada. Kalau tidak ada Yesus, maka tidak ada seorang pun yang masuk surga. Jadi mujizat yang terbesar, mari kita percaya, tanamkan di dalam pemikiran dan hati kita, bahwa mujizat terbesar adalah Yesus itu sendiri. Kita sedang berada di dalam bulan Natal, bahwa kita sedang merayakan Natal, yaitu kelahiran Yesus. Yesus itu dititipkan kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi mujizat yang terbesar itu, pribadi Yesus itu dititipkan kepada orang-orang yang rendah hati, yaitu Maria dan Yusuf. Dan hari ini kita akan belajar dari dua tokoh ini. Apa sih sebetulnya rendah hati itu? Rendah hati, mari kita buka dulu di dalam Lukas. Kita buka dulu di dalam uh, Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya 37. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 37. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini ceritanya begini. Ketika malaikat Gabriel berkata kepada Maria yang masih belum menikah tetapi udah posisi bertunangan, malaikat Gabriel berkata begini, engkau akan mengandung. Nah, lalu dia berkata, gak mungkin, mana mungkin itu terjadi. Mana mungkin itu terjadi. Lalu malaikat itu Tuhan sendiri berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika malaikat berkata, sebab bagi Allah memang tidak mungkin bagimu. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika malaikat Tuhan berkata seperti itu kepada Maria, lalu Maria berkata, jadilah padaku seperti yang kau inginkan, seperti yang kau kehendaki. Jadi makna daripada rendah hati yang pertama adalah penyerahan dan kebergantungan total pada Allah. Nah, itu rendah hati ya. Rendah hati itu bukan cuma sekedar ketika kita lewat di keramaian orang, permisi, permisi, sopan. Itu namanya sopan santun. Sopan santun itu hanya bagian dari rendah hati. Tetapi rendah hati yang Tuhan inginkan adalah kebergantungan kita kepada Tuhan. Kebergantungan kita kepada Tuhan. Artinya begini, tanpa Tuhan aku tidak bisa. Tuhan, kalau bukan Tuhan yang tolong, aku nggak akan bisa menyelesaikan ini. Sebab dikatakan di sini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mustahil itu bahasa aslinya itu adalah adimateo. Adimateo itu artinya adalah bahwa seseorang yang tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu yang dimulai. Artinya begini ya, adimateo itu atau mustahil itu adalah seseorang yang tidak mempunyai kuasa atau kekuatan atau kemampuan untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Tetapi Tuhan berkata begini, Allah itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya begini, Allah selalu punya kuasa, Allah selalu sanggup untuk menyelesaikan apa yang telah Dia mulai dalam diri setiap kita. Percaya, katakan amin. Jadi di sini ketika Tuhan berkata, Maria, ketahuilah bahwa aku sanggup untuk menyelesaikan, aku punya kuasa, aku punya kemampuan, punya kesanggupan untuk menyelesaikan apa yang telah aku mulai dari hidup. Lalu dia berkata dengan rendah hati, kalau begitu aku bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Itulah rendah hati. Nah, apa hari ini keadaan kita? Mungkin kita berkata, aduh nggak mungkin bang, nggak mungkin. Tetapi Tuhan malam hari ini, dengar baik, berkata kepada kita,
Sebab Tuhan selalu punya kuasa, punya kesanggupan, punya kemampuan untuk menyelesaikan apa yang telah Dia mulai dalam diri kita sampai selesai dan indah pada waktunya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, makna rendah hati kita belajar dari karena mujizat yang terbesar itu dititipkan kepada Yusuf dan Maria. Tadi kita sudah belajar daripada Maria, sekarang kita belajar dari Yusuf. Saya akan bacakan secara cepat dari Injil Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dikatakan begini, ketika terdengar bahwa berita itu sudah mulai terdengar bahwa Maria tunangannya itu sedang mengandung, tapi mereka belum menikah. Ini sebuah aib. Hukumnya itu adalah rajam. Lalu karena hatinya tulus, wow, ini hebat, ini yang namanya Yusuf. Coba kalau mungkin kita sebagai laki-laki, calon istri kita seperti itu, mungkin kita udah naik darahnya. Tetapi karena hatinya tulus, karena dia orang yang rendah hati, dia tidak ada niat sedikit pun untuk mempermalukan dia yang namanya Maria. Maka dalam hatinya diam-diam ia ingin menceraikan tunangannya. Artinya begini, dia tidak mau mempermalukan. Rendah hati yang kedua adalah tidak mempermalukan orang lain. Jangan pernah permalukan orang lain. Ada sebuah quotes berkata, kalau orang lain punya kekurangan, tegurlah dia 4 mata. Tetapi kalau orang lain punya kelebihan, pujilah dia di keramaian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rendah hati itu adalah tidak merendahkan dan tidak mempermalukan orang lain. Kita belajar dari 2 tokoh ini. Rendah hati itu apa sih? Yang pertama adalah kebergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah tidak merendahkan orang lain. Ketika kita melakukan seperti itu, saya memiliki hati yang rendah hati seperti itu, mujizat itu selalu menyertai hidup kita. Setuju, katakan amin. Yesus adalah mujizat terbesar. Jadi mari luruskan persepsi kita, mujizat terbesar bukan menjadi kaya raya, bukan menjadi konglomerat, bukan menjadi memiliki jabatan yang sangat tinggi, bukan. Mujizat terbesar adalah pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Ayat terakhir saya akan baca buat kita semuanya. Di dalam Roma 8 ayat 32 berkata seperti ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Nah ini dia. Jadi kalau Yesus, bagaimana mungkin ketika Yesus dikaruniakan kepada kita, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai mujizat terbesar itu dalam hidup kita, Tuhan berkata begini, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan mujizat yang terbesar tadi. Jadi terima dulu mujizat yang terbesarnya itu, yaitu Yesus. Maka pemulihan, kesembuhan, dan sebagainya itu Tuhan berkata, gak mungkin itu tidak diberikan kepadamu. Ketika kita menerima mujizat yang terbesar itu. Karena itu terimalah mujizat yang terbesar, yaitu pribadi Yesus. Dengan sikap yang kita miliki hari ini rendah hati. Saya percaya mujizat selalu bersama dengan kita. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dimanapun kita berada, naikkan pujian ini sebagai doamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Terima mujizat terbesar. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan
Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah ditaburkan dan kami percaya menjadi rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dan berkati setiap kami. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan, dan kami tahu Engkau telah memberikan berkat kepada setiap kami. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dengan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah menerima dan percaya, kita sama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati, selamat malam.